Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama-nama Yaumal Qiyamah. Apa itu Yaumal Qiyamah? Hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya. Nanti di dalam surat ini kita akan mengenal salah satu nama neraka Jahannam. Ya, sebelumnya mungkin kita mengenal ada Hutamah dan juga lain sebagainya. Nanti di surat ini ada nama lain. Karena memang Jahannam itu memiliki beberapa azab. Ada yang bentuknya seperti kuburan, seperti penjara. Ada yang bentuknya seperti penjara. Ada yang bentuknya seperti lembah. Pada surat Al-Qari'ah nanti akan kita lihat bersama insyaallah taala. Al-Qari'ah itu adalah dalam bahasa Arab bentuknya isim fa'il, dari fi'il yang berbentuk qara'a. Qara'a itu memiliki makna secara bahasa Arab adalah benturan suara yang sangat keras yang membuat orang yang mendengar itu tersadar dan memperhatikan. Ya. Contohnya orang yang bertamu itu mengetuk pintu dalam bahasa Arab qara'al bab, ya, membuat suara yang keras supaya orang di dalam rumah tahu bahwasanya ada orang yang datang, ya. Atau menggunakan yang lain, qara'as sabura, mudaris atau muallim, pengajar mengetuk papan tulis dengan suara yang keras, tujuannya supaya murid-murid memperhatikan, ya. Jadi qara'a itu merupakan benturan suara yang sangat keras, ya, dengan tujuan supaya orang yang mendengar itu memperhatikan. Nah, al-qari'ah, suara benturan keras. Ya. Mal qari'ah, apa yang dimaksud dengan suara itu menurut kalian? Ya, karena secara kehidupan kita sehari-hari kita menemukan itu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bicara istilah suara benturan yang sangat keras? Memangnya apa yang dimaksud? Oleh karena itu ayat berikutnya mal qari'ah, kalian pasti bertanya, apa itu benturan yang sangat keras, ya? Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu apa yang kalian ketahui tentang benturan itu? Kenapa harus terjadi? Kalaupun kalian tahu pasti kalian tanya, bisa nih, kenapa? Ya, pasti kalian akan bertanya. Suara itu suara apa? Kalaupun sudah tahu kenapa, pasti akan makanya ayat itu 3 berturut-turut, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Dan aku sekarang akan memberitahu kepada kalian semua apa itu yang dimaksud dengan al-qari'ah, benturan yang sangat keras. Benturan itu terjadi yauma yakun, yauma di sana dzarf menunjukkan waktu. Benturan itu terjadi yauma yakunun nas kal farashil mabthur. Benturan itu terjadi ketika kalian akan menyaksikan an-nas, manusia, seperti farash. Farash itu apa? Ada yang tahu? Hah? Laron, di sana diterjemahkan sebagai laron. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Kapuk apa? Oh, kapas. Belum, itu ihin. Ya, tafsir salah satunya bisa dimaknai itu hasyarat, serangga. Bisa juga dimaknai, dan yang paling banyak anak temui dari beberapa kitab tafsir itu adalah farhul jarad, anak-anak jangkrik, ya. Anak-anak dari belalang. Tentu anak belalang kalau sudah menetas, ya, itu akan tumbuh-tumbuhan dan desak-desakan dengan sangat kuat, ya. Al-farash yauma yakunun nasu kal farashil mabth. Al-mabthuth itu berdesak-desakan dengan kuat. Ya, kalian akan lihat manusia itu nanti sudah pada nggak kenal antara yang satu dengan yang lain, tidak urusan, semuanya panik, semuanya berdesak-desakan, semuanya bertumpuk-tumpuk, ya. Maja ba'dhum ba'dha, mereka saling mengambil tempat yang aman, rebutan tempat, ya. Itu terjadi benturan yang keras, akan suara ledakan yang sangat kuat. Nanti kalian akan lihat kejadian apa di sana. Salah satunya adalah ketika manusia berdesak-desakan, panik dan bingung untuk mencari tahu ini sebenarnya hari apa, atau menghindari mara bahaya, ya. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-jibal, antum tahu gunung, ya.
Al-Manfush. Manfush dalam kitab tafsir bagus disebutkan. Ada salah satu kitab tafsir yang menyebutkan at-tafarruq bil usbu'. Jadi gunung yang keras itu, yang bahkan orang-orang bisa nancapkan besi ya untuk hiking ya, bisa untuk panjat gunung itu. Yaumal qiyamah at-tafarruq bil usbu'. Antum akan usbu' jari. Antum ngambil gunung itu rapuh. Digunakan pakai jari seperti ini, gunung itu lapuk dan rapuh. Ya. Jibal wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ihn itu tadi, ihn itu suf. Suf itu adalah bulu pada hewan. Gunung itu persis seperti bulu-bulu kapas yang antum seperti ini kan dengan jari. Ya, dia akan tafarruq, dia akan apa? Terpisah-pisah gitu loh, hancur ya, digini-gini kan lama-lama tambah rapuh ya, akan rapuh. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush ya. Hari itu kenapa terjadi? Tadi kan pertanyaannya benturan keras itu apa, kemudian kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu tentang hari itu. Hari itu manusia keluar dari alam kubur, lompat, lari ke sana kemari seperti tadi anak belalang lompat-lompat. Nggak tahu harus lari kemana. Kemudian gunung-gunung pun, kata para ulama, kenapa gunung lapuk? Kenapa gunung itu diambil bisa hancur seperti itu? Ya. Kata para ulama, li khawfi, karena mereka terlalu takut menghadapi hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang besar dan tebal pun tidak berani menghadapi hari itu. Ya. Watakunul jibal kal'ihnil manfush. Langsung bicara masalah mizan setelahnya. Ya, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang thaqulat, dari kata thaqil berat, ya. Barang siapa yang berat, mawazinu timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan masuk dalam kehidupan yang dia senangi selama-lamanya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi sakit. Radiyah, selama-lamanya akan bahagia dia. Wa amma, akan tetapi man khaffat mawazinu, yang selama di dunia tidak pandai bersabar, tidak pandai berpikir jernih, selalu terburu-buru mengambil sikap sehingga jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Ya. Ditutup ajalnya, terlalu banyak kesalahannya dibandingkan kebaikannya. Waliyatubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang timbangan amalannya ringan, ya, fa ummuhu hawiyah. Kita akan bicara hawiyah, ya. Hawiyah itu dari kata turun ke bawah, rendah, ya. Disebutkan oleh beberapa ulama tafsir bahwasanya hawiyah itu adalah jurang yang berada di dua gunung. Jadi kalau ada dua gunung, tengahnya jurang, itu namanya hawiyah. Itu dalam istilah sehari-hari, ya. Kalau seorang yang pergi ke alam terbuka, ada dua bukit, tengahnya jurang, mereka akan mengatakan tilka hawiyah. Itu dia daerah yang jurang, ya. Nah, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, di neraka jahanam itu ada yang jahanam namanya hawiyah. Bentuknya itu seperti jurang. Bentuknya seperti jurang. Neraka bentuknya seperti jurang. Nanti orang penghuninya dilempar ke sana. Ya, bukan masuk tapi dilempar. Nanti akan disebutkan di sini insyaallah. Fa ummuhu hawiyah. Ummu itu apa? Ummuhu hawiyah. Antum tahunya di situ artinya apa? Kembalinya. Terus ada lagi? Ibunya ajib. Fa ummuhu, baik, disebutkan dalam riwayat para sahabat, salah satunya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan itu ra's, kepala, ya, ra's. Jadi manusia akan dilemparkan kepalanya terlebih dahulu. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya itu yang jatuh ke jurang itu dilemparkan kepalanya terlebih dahulu. Fa ummuhu hawiyah. Maka yang akan masuk ke sana dengan cara dilemparkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang ayat ummuhu hawiyah. Ya, ummuhu hawiyah. Ada seorang sahabat minta didoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi doanya la ummalak. Ya. La ummalak secara bahasa, semoga kamu tidak punya ibu. Ya.
Kemudian sahabat ini tanya, Rasulullah, tad'unani bila ummal. Saya minta kamu doakan aku kebaikan, kok didoakan semoga saya tidak punya ibu supaya ibunya saya mati. La, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Yang saya maksudlah ummalak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Maka saya berharap kepala kamu tidak dilemparkan ke dalam neraka. Itu doa yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummalak maksudnya adalah semoga kepalamu tidak termasuk yang dilemparkan dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya. Hiyahnya kembali kepada hawiyah. Ya, kamu tahu enggak sih jurang neraka itu seperti apa? Ya, narun hamiyah. Nar itu apa? Api. Hamiyah di sana apa? Panas. Api sudah pasti panas. Ya, lalu buat apa Allah Subhanahu wa taala mengulang itu? Penekanan taukid lafzi namanya. Ya, taukid lafzi. Api yang panasnya berlipat-lipat dari api di dunia itu nggak bisa diambil dari terjemah. Kita harus kembali kita tafsir. Ya. Saya disebutkan ketika awal pertama kali dibakar api neraka, termasuk yang ada di Hawiyah itu, pembakarannya prosesnya memakan waktu 1000 tahun sampai apinya berwarna merah membara. Kemudian tidak selesai, Allah Subhanahu wa taala menyalakan api itu 1000 tahun kemudian sampai apinya ibyadhat, warnanya putih. Saking panas, ya. Kemudian Allah bakar 1000 tahun lagi sehingga iswaddat, sampai apinya berwarna hitam dan tidak ada yang selamat manusia satupun ketika dilemparkan ke dalam api yang berwarna hitam di dalam neraka jahanam. Ya, maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesempit apapun hidup kita, sama dari kemarin kita bercerita tentang masalah itu. Ya, surat Al-Humazah, bagaimana neraka itu bentuknya seperti penjara yang kalau antum perhatikan korelasinya seperti hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia itu penjara bagi orang mukmin, ya, dan surga bagi orang. Tapi akhirat kebalik. Akhirat kebalik. Justru orang kafir yang akan dipenjara dalam neraka bentuknya seperti penjara betul. Dan orang-orang beriman justru berada di dalam surga. Semuanya akan dibalik. Ya. Meskipun antum mengalami penurunan dalam ilmu dunia, apalagi sekarang di 2026 katanya ekonomi turun, perdagangan turun, segala banyak lini ekonomi turun. Ya, hawiyah kan artinya turun. Ya, hawiyah itu artinya turun, hui artinya turun. Tapi paling tidak jangan sampai antum melakukan sesuatu yang muharramat, ya, melakukan sesuatu yang haram, kemudian justru waliyadzubillah menjatuhkan ke dalam jurang yang sebenarnya, yaitu jurang hawiyah. Maka selamatkanlah diri kita dari jurang hawiyah yang sebenar-benarnya itu jurang. Adapun jurang-jurang di dunia ini, penurunan di dunia ini insya Allah tidak lama, insya Allah sementara. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memudahkan perjalanan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.